juga langkah yang terkait dengan metode ilmiah. Jadi Anda masih beberapa hal yang harus ada dalam metode ilmiah. Ada aspek rasionalitas, bagaimana kita mengedepankan logika di situ. Kemudian ada sesuatu yang itu sifatnya empirik, jadi teramati, terindera oleh kita, ya, sehingga nanti bisa replicable. Kemudian juga ada sifat sistematik, artinya urut, logis, sekuensial, mengikuti langkah-langkah tertentu yang itu sifatnya logis. Kemudian juga ada satu lagi yang perlu kita punyai, yaitu masalah skeptisism gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita mempercayai satu informasi, tapi kita selalu berpikir untuk bisa mencerna informasi ataupun data ataupun hal lain yang kita terima secara logik dan scientific seperti itu. Dengan adanya skeptisism itu, kita bisa keep asking questions gitu ya. Meskipun nanti dalam satu penelitian katakan sudah ditemukan sesuatu, maka itu not the end of the research gitu ya. Kita masih bisa menanyakan kembali, kita masih bisa revisit kembali, kita masih bisa evaluasi dan sebagainya. Itu adalah asas skeptisism di situ. Baik, untuk pagi ini saya akan membicarakan tipe-tipe riset ya, dan juga nanti mungkin sedikit membahas terkait dengan contoh-contoh variabel gitu ya. Oke, saya share screen. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ini ada 3 buku yang saya gunakan untuk menggali beberapa hal yang penting terkait dengan metode penelitian, terutama untuk di bidang remote sensing atau geographic information science secara umum. Yang pertama di sini yang sebelah kanan ada dari Gomez ini ya, Gomez dan Jones, Research Methods in Geography. Jadi bagaimana secara umum metode penelitian yang dikembangkan di bidang geografi, karena di tempat kita penginderaan jauhnya adalah berlindung di bawah disiplin geografi. Kemudian di sudut kiri ya itu ada ini bukunya Jensen ya, saya kira kita semuanya sudah mengenal ya, The Bible of Digital Image Processing gitu ya. Nah di bab 1 itu ada ini satu penjelasan yang sangat bagus terkait dengan konteks penginderaan jauh dalam riset gitu ya. Dalam riset itu seperti apa? Kemudian macam-macam riset yang bisa dikembangkan dari penginderaan jauh, kemudian beberapa tipe riset itu juga disinggung di situ. Nanti ini di perpus ada bukunya dan Anda silakan nanti untuk bisa melihat dan mengakses gitu ya. Mungkin yang tengah ini dari Bata, Basudip Bata ini khusus terkait dengan research methods in remote sensing. Nanti kalau Anda membutuhkan saya ada kopinya gitu ya. Ini berbagai isu dan juga macam-macam cara penelitian dengan menggunakan khususnya data penginderaan jauh gitu ya, data remote sensing. Jadi beberapa nanti saya sampaikan di ini di slide. Baik. Yang pertama, jadi kalau kita bicara tipe penelitian itu memang tergantung dari point of view ya, sudut pandangnya apa gitu. Ada yang sudut pandangnya data, ada yang sudut pandangnya itu apa yang akan ditemukan, ada yang sudut pandangnya itu bagaimana memproses penelitiannya itu dan sebagainya. Nah, ini nanti kita berikan 3 sudut pandang ya. Yang pertama terkait dengan data yang diperoleh ataupun dasar penyimpulan gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Saya kira Anda semuanya sudah paham ya. Anda sudah pernah melakukan riset di skripsi sehingga tahu persis apa itu kuantitatif dan kualitatif. Nah,
Di sini saya coba untuk ini mohon maaf banyak teks ya, tapi kita bisa lihat satu-satu ya. Intinya kalau yang kuantitatif ya, ini kata kuncinya adalah quantity ya. Quantity itu berarti kan sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dihitung gitu ya, hingga dia membutuhkan yang namanya numbers gitu ya. Jadi satu riset yang memang di situ berdasarkan angka ya, nanti penyimpulannya itu ya. Jadi apapun objek yang kita observasi itu nanti akan kita ini ada konversi dari observasi ke numbers itu ya. Apapun yang kita kumpulkan, yang kita catat, yang kita ukur di lapangan itu nanti hasilnya numbers gitu ya. Contoh kalau misalnya Anda mengukur suhu gitu ya di satu tempat, ini daerah urban area misalnya, Anda kemudian plotting beberapa stasiun ataupun alat perekam suhu ya. Nah, itu otomatis nanti yang di-record adalah number gitu ya, angka. Misalnya ada 33 derajat, 32 derajat dan sebagainya. Alat yang lain Anda tempatkan di daerah agriculture misalnya, di pertanian gitu ya. Mungkin akan menunjukkan angka yang berbeda, tetapi yang Anda kumpulkan di situ adalah angka. Ya, juga nanti basis penelitiannya adalah memang dari angka. Kemudian ada statistik ataupun pendekatan matematis yang Anda gunakan nanti di situ untuk kemudian bisa mendapatkan hasil gitu ya. Ya, itu ciri-ciri dari pendekatan kuantitatif. Ya. Contoh di sini, ya, contoh di sini. Jadi misalnya pertanyaan apa yang bisa ditanyakan, nah, ini nanti penting ya, karena pertanyaan penelitian itu menjadi rohnya satu penelitian gitu ya. Penting sekali. Kalau Anda nggak punya pertanyaan gitu ya, berarti nanti itu sulit sekali untuk mendirect ataupun mendrive satu penelitian. Jadi dari permasalahan yang Anda dapatkan, Anda observasi macam-macam, tanya sana, tanya sini, studi literatur dan sebagainya, nanti Anda akan sampai pada satu problem dan itu akan Anda tanyakan gitu ya. Nah, pertanyaan ini penting sekali nanti untuk memformulasikannya sehingga itu akan menjadi direction ataupun tujuan dari riset Anda. Ya, jadi sekali lagi rohnya atau the soul of research itu ada di pertanyaan, di research question gitu ya. Jadi biasanya di situ kalau di yang kuantitatif itu ada aspek-aspek yang hubungannya dengan ini, relationships gitu ya, antar variabel atau apa ya. Contoh di sini membangun hubungan antara kesehatan vegetasi dengan nilai NDVI misalnya. Itu kan berarti nanti NDVI jelas di situ kuantitatif, kemudian health, vegetation health juga nanti Anda lihat, observasi, ukur, sehingga itu Anda kuantifikasi juga. Ya. Itu menjadi risetnya bersifat kuantitatif karena ini melihat hubungan antara dua variabel di sini. Apakah kemudian NDVI bisa menjelaskan health misalnya, atau ternyata ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Ya, riset itu biasanya seperti itu. Jadi riset itu kan seperti kita membangun rumah itu ya. Membangun rumah itu kan satu bata ditata gitu ya. Ya, kemudian kalau sudah satu layer, nanti naik ke layer berikutnya. 2 layer, naik lagi layer ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi yang namanya riset itu memang step by step, ya, step by step, dan terus gitu ya. Nah, sehingga misalnya as simple as this, ini ya, question gitu ya, antara health dengan NDVI tadi misalnya, ya, itu kan cuma satu variabel, dua variabel, tetapi yang digunakan untuk memprediksi adalah NDVI gitu ya. Nah, apakah NDVI bisa digunakan untuk memprediksi health of vegetation gitu ya? Ya, dicoba dulu satu ini misalnya. Ya. Oh, ternyata kurang bagus. Katakan hubungannya cuma 0,4 misalnya. Jadi hanya 40% yang bisa dijelaskan dari NDVI. Nah, terus yang 60% kemana? Berarti ada hal lain ya yang berpengaruh. Nah, mulai Anda cari di riset berikutnya gitu ya. Tapi ini sudah satu riset sendiri. Ini adalah satu riset ya. Satu riset berhasil menghasilkan 0,4.
Nah, sehingga tadi aspek skeptisisme itu terus berlangsung. Kok cuma 0,4 sih? Apa sih faktor lain yang berpengaruh selain NDVI misalnya? Oh, Anda mulai explore lagi, tambahkan lagi misalnya terkait dengan suhu, tambahkan lagi misalnya terkait dengan apa unsur hara di situ ataupun physical properties of soil yang ada pH, ada mungkin kalau di coastal ya ada salinitas, ada apa namanya bahan organik dan sebagainya. Kemudian dari sifat fisik tumbuhannya seperti apa dan sebagainya. Sehingga yang namanya riset itu memang berkembang dari yang ini, Anda tambahkan ini tadi, dia mungkin jadi yang lain ya, katakan meningkat jadi 0,8 misalnya. Ya, sehingga nanti bagaimana untuk bisa lebih bagus lagi ya, tanyakan lagi dan tambahkan lagi. Jadi riset itu seperti itu. Sehingga kita disarankan di sini nanti Anda melihat literatur gitu ya. Yang paling gampang adalah dari literatur. Orang saat ini sudah seperti apa gitu ya. Ya, seperti apa dan Anda mau apa gitu ya. Ya. Kalau orang sudah ada yang meneliti vegetation health dan NDVI misalnya, apakah Anda kemudian bisa meneliti itu lagi? Bisa enggak? Ini sudah ada orang yang meneliti nih, health, vegetation health versus NDVI, dapatnya 0,4 gitu ya. Nah, kira-kira Anda boleh nggak meneliti hal itu lagi? Ada yang punya pendapat? Kenapa boleh? Padahal sudah diteliti. Good. Jadi banyak orang yang apa ya berasumsi, wah itu pernah diteliti. Oh ini pernah diteliti. Oh saya tahu itu pernah ada yang teliti gini hasilnya seperti ini jelek. Itu bukan berarti kita nggak boleh gitu ya. Ya betul tadi ya. Jadi vegetation health versus NDVI. Nah itu bisa kita lihat dari macam-macam. Gitu. Katakan pertama tadi ya yang disampaikan lokasinya beda, pohonnya beda. Gitu. Yang satu itu hutan primer misalnya hutan lindung gitu ya. Yang satu katakan agriculture, gitu, vegetasi kan lain ya. Atau mungkin plantation, ya ada sawit, ada jati, ada mahoni, macam-macam. Ya, lokasi geografisnya juga berbeda, misalnya di lintang tinggi, lintang tengah, tropis, gitu. Atau mungkin metode yang digunakan tadi beda, citranya lain, gitu. Citranya ada yang menggunakan Landsat, ada yang menggunakan spot misalnya, ada yang menggunakan world view, bahkan pakai UAV macam-macam. Ya. Jadi apa sesuatu yang sudah diteliti itu tidak kemudian apa ya kayak semacam menghambat kita meneliti hal yang sama. Ya. Cuman yang perlu Anda catat adalah bisa dibedakan. Gitu ya. Nah, disinilah fungsi yang apa literatur review itu literatur ya. Oke, kata kuncinya dua aja misalnya vegetation health and NDVI. Anda lihat di literatur, gitu ya. Oh ternyata sudah ada orang yang meneliti menggunakan Landsat, oke. Ada yang menggunakan Sentinel, oke. Ada yang menggunakan Planet Scope misalnya, oke. Nah, terus lokasinya di mana? Oh, di apa namanya? Di lintang tinggi sudah ada, lintang tengah sudah ada, tropis juga sudah ada. Ya. Tempatnya kayak apa? Oh, ada yang di plantation, ada yang di agriculture, ada yang di benar-benar di hutan dan sebagainya. Ya, tetapi pasti ada satu segmen ataupun satu niche, satu ruang gitu ya untuk Anda meneliti itu pasti ada di situ. Hingga Anda cari itu. Ataupun misalnya sudah ada yang katakan gini, di Cina misalnya, di Cina dilakukan penelitian hal ini menghasilkan seperti ini dengan citra apa gitu ya. Anda bisa seperti itu meniru replikasi juga bisa apa yang dilakukan di sana, tapi Anda lakukan di Indonesia misalnya. Nah itu kan beda ini ya apa namanya beda temperatur, beda musim apa namanya maksudnya siklus musimnya berbeda, sehingga mungkin itu bisa memberikan impresi yang berbeda pada NDVI gitu ya. Nah dan justru kalau seperti itu nanti bisa Anda bandingkan. Ya, Anda bandingkan, oh hasil penelitian saya dibandingkan dengan yang sana, meskipun dengan citra yang sama, dengan metode yang sama, ya, tetapi beda karena oh, begitu ada perbedaan, berarti ada variasi lokasi yang itu berperan penting di situ. Kalau sama, berarti nggak ada variabel yang penting di situ, maksudnya nggak ada variasi gitu ya. Nah,
Nah, hal seperti itu bisa Anda lakukan dan boleh gitu ya. Oke, jadi jangan takut, "Oh, ini sudah pernah diteliti." Nah, ya coba lagi aja. Pertama untuk validasi, yang kedua untuk nanti pasti ada something new come out of your research gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Oke, jadi kuantitatif lebih ke angka-angka ya. Kemudian yang berikutnya kualitatif. Kualitatif itu lebih ke mungkin istilahnya deskriptif gitu ya, deskriptif dan ada beberapa bidang di geografi yang banyak menggunakan kualitatif ini, misalnya yang lebih ke aspek sosial biasanya ya, seperti itu karena mereka menggunakan interview, bahkan in-depth interview ya, dari interview yang demikian mendalam dari FGD itu kemudian dibuat satu konstruk atau teori gitu ya terkait dengan sesuatu misalnya. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi tapi intinya sama, jadi observasi itu penting ya. Jadi baik itu yang kualitatif maupun kuantitatif semuanya menggunakan observasi, tetapi kalau yang kualitatif itu adalah not measured numbers gitu ya. Jadi dicatat aja kualitatif, oh ini apa namanya, kualitatif lah seperti itu. Nggak ada nomor angka di situ. Jadi yang ditekankan adalah verbal description, jadi penjelasan dan ini ya penjelasan ya dari satu kejadian atau satu fenomena dan sebagainya. Oke, dan dan biasanya menggunakan ini observasi dan interview. Ini dua alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk yang tipe kualitatif. Contoh kalau di bidang pemetaan misalnya atau di JS atau di geografi gitu ya, itu misalnya bagaimana cara misalnya di sini mengubah ataupun memprediksi ataupun mengestimasi, menginterpretasi land use dari land cover. Ya. Anda tahu nggak bedanya apa? Land use dengan land cover itu apa? Land use, land cover. Nah, ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Coba jelaskan. Kalau land use kayak apa, kalau land cover kayak apa? Tahu toh? Kalau land use ada aspek campur tangan manusia, sedangkan kalau land cover itu sifatnya lebih alami. Ya, land cover itu kan tutupan permukaan ya. Jadi memang bentuknya nanti objek apa yang kita temui eh, secara alami betul. Ya, ada tubuh air, ada lahan terbangun. Biasanya kalau di kelas-kelas itu ya. Kemudian ada vegetasi. Nanti vegetasi ada beberapa macam kerapatan, permukaan diperkeras. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau land use itu lebih jauh lagi adalah ada fungsi yang dimanfaatkan dari kacamata manusianya gitu ya. Jadi tubuh air tadi misalnya itu kan macam-macam ya, tubuh air itu ada kolam misalnya. Kolam itu apa? Kolam renang misalnya, itu kan tubuh air juga. Kolam ikan, ya, itu kan persepsi kita sebagai manusia ya. Ini adalah kolam ikan, ini kolam renang gitu ya. Permukaan diperkeras itu bisa macam-macam. Jadi ada aspal, jalan konblok misalnya, atau mungkin plesteran lapangan badminton misalnya, nah, itu kan permukaan diperkeras ya. Nah, lebih detail sebetulnya. Nah, itu nggak mudah. Dan pixel dalam hal ini itu tidak bisa langsung menuju ke land use. Yang bisa dilihat dari pixel adalah land cover sebetulnya. Ya, kalau Anda menggunakan pixel ya, pixel digital number gitu ya. Nah, itu sehingga bagaimana dari land cover ini, bagaimana mentranslate dari land cover ke land use itu butuh satu step, satu alat ataupun satu media gitu ya. Nah, ini keahliannya Pak Proyo nanti ya, Prof. Proyo di situ. Jadi bagaimana dari land cover itu bisa menjadi land use. Jadi nggak serta-merta kalau kita sebetulnya ya, nggak serta-merta Anda dari citra itu langsung dapat land use itu enggak. Karena katakan gini, contoh 2 pixel gitu ya, 2 pixel gitu misalnya. Gitu. Sama-sama misalnya di blue misalnya dia katakan di 8 bit ya, 0 sampai 255.
di situ itu dia apa ya, mungkin 100 lah gitu ya gampangannya. Di sini 100, di sini juga 100 gitu ya. Di situ 100, di sini 100 sama gitu ya. Tetapi sehingga dari kalau Anda menggunakan pixel untuk memetakan objek itu, maka nanti dua objek ini sama kelasnya. Ya, karena nilai pixelnya sama gitu ya. Ini gampangannya gitu ya, kita ambil satu band aja. Tapi ternyata ketika Anda kunjungi lapangan, beda gitu ternyata. Jadi yang sini itu, tadi, yang A itu misalnya dia kolam renang gitu ya. Kemudian yang B ini misalnya dia kolam ikan gitu ya. Bentuknya sama-sama kotak gitu ya. Nah, itu kan persepsi kita. Sehingga pixel tidak mampu untuk sampai ke yang namanya itu tadi, apa namanya, land use. Nah, sehingga perlu aspek lain, perlu hal lain yang bisa Anda gunakan untuk mentranslate antara dua pixel ini dari land cover ke land use. Anda bisa menggunakan tabel matriks konversi misalnya, atau Anda bisa menggunakan decision tree gitu ya, if gini, then apa gitu ya. Atau Anda bisa menggunakan pendekatan lain atau approach lain seperti Cubia misalnya, di mana selain nilai pixel Anda bisa menggabungkan informasi kontekstual misalnya, sekelilingnya apa, ukurannya berapa, seperti kita interpretasi visual gitu ya. Nah, macam-macam. Nah, ini juga problem, artinya hal yang apa ya, mungkin kadang-kadang kita anggap sepele, tapi it's not that easy gitu ya kalau kita pikirkan betul-betul. Dan ini topik riset yang menarik juga terkait dengan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kuantitatif, kualitatif, ya. Nah, berikutnya tipe penelitian dari bagaimana penelitian itu dijalankan. Ya, kalau tadi kan lebih ke arah data yang dikumpulkan ya. Nah, kalau yang ini bagaimana penelitian itu dijalankan. Ada 3 paling tidak ya. Ada yang menambahkan juga sampai 5 kalau nggak salah, tapi saya ambil 3 ini aja yang apa namanya umum ya. Exploratory, kemudian explanatory, kemudian empirical. Ya, empirical. Ini saya ambilkan dari Bata tadi, Bata. Explanatory itu atau deskriptif ya. Explanatory, explain itu menjelaskan ya. Gitu. Jadi menjelaskan terkait dengan ini spesifik karakteristik. Oh sorry, kok nggak jalan. Spesifik karakteristik dari individual, group, objek atau apa by summarizing the observation gitu ya. Jadi apa? Anda mengumpulkan data banyak di lapangan, karakteristiknya itu, ya, kemudian disimpulkan gitu ya. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan memang ini low level ya, jadi what gitu ya. Apa gitu ya? Apa gitu ya. Dan contoh di sini misalnya itu ini, jadi what is the difference in reflectant values between healthy grass and healthy mangroves in near infrared band during the winter season gitu ya. Misalnya ini kalau pas winter gitu ya, ataupun kalau di tempat kita ya kalau pas apa namanya musim hujan, rainy season sama dry season gitu, kira-kira seperti apa sih? Nah, jadi apa namanya eksplanatif ya, deskriptif. Dan ini bagus, artinya ini nanti kontribusinya adalah untuk teori sebetulnya, untuk membangun teori. Jadi jadi misalnya gini, Anda melihat jati misalnya, jati. Anda tahu ya pohon jati itu. Pohon jati itu kan kalau musim apa namanya hujan itu kan seperti itu ya. Tapi kalau kemudian musim kemarau itu kan dia meranggas gitu ya. Jadi cuman tinggal batang dan pohonnya gitu ya. Nah mungkin Anda bisa lihat dari 2 season ini. Anda pakai 2 citra yang musimnya berbeda, yang satu musim hujan,
Yang satu musim kering gitu ya, kemarau gitu ya. Nah, Anda deskripsikan bagaimana sih perbedaan pola pantulan spektral misalnya dari jati di musim penghujan dari satu citra tertentu misalnya. Atau Anda bisa compare, oh citra Landsat, compare citra Sentinel, compare to Worldview misalnya, untuk dua musim itu. Itu nanti kesimpulannya itu kan sudah menjadi satu hal yang menjadi temuan gitu ya. Ya, jadi misalnya Anda dari 3 citra tadi yang misalnya ya, kayak gini misalnya, Anda bikin kayak gini. Ini Landsat, ini Sentinel, ini Worldview, ini musim hujan, ini musim kemarau misalnya. Nah, nanti Anda deskripsikan di sini seperti apa dia, apa namanya, karakteristiknya. Apakah ada kesamaan ketika musim hujan misalnya, atau ada pengaruh dari, kalau ini kan 30 meter misalnya, ukuran pixelnya ini berapa, 10 katakan, kemudian Worldview 2 misalnya. Apakah ada perbedaan impresi atau perbedaan apa namanya, kenampakan baik itu waktu musim hujan atau musim kemarau pada ketiga citra dengan ukuran piksel yang berbeda misalnya. Ya. Atau pada band apa perbedaan itu bisa paling mencolok itu ya, sehingga nanti Anda bisa rekomendasikan kalau kita mau melakukan deteksi pohon apa jati misalnya, maka gunakan band ini ya pada musim kemarau dan musim hujan ya, karena berbeda banget ya, sehingga Anda bisa deteksi nantinya, oh perbedaan antara musim hujan dan musim kering seperti ini pada band ini, maka pasti daerah itu adalah daerah hutan jati misalnya. Ya, kan beda ya dengan mahoni, beda dengan kayu putih, beda dengan cemara dan sebagainya gitu ya. Nah seperti itu deskriptif, explanatory ya, tapi hasilnya itu nanti bisa menjadi semacam clue ataupun bahkan sampai ke teori gitu ya. Oh kalau gini nanti seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi itu lebih ke explore ya, explore. Ada juga yang model lain ya, contoh memetakan apa misalnya, memetakan mungkin masih di vegetasi yang paling gampang ya, memetakan tutupan vegetasi misalnya dengan berbagai macam indeks vegetasi misalnya. Atau tadi kembali ke atas tadi, kesehatan misalnya. Ya, kesehatan satu hutan ya dengan berbagai indeks vegetasi misalnya, ada yang pakai NDVI, ada yang pakai DVI, ada yang pakai DVI, ada yang pakai RVI. Macam-macam Anda kumpulkan semua gitu ya. Katakan Anda dapat 15 indeks misalnya. Untuk satu tujuan, untuk satu citra aja. Ya, citra Anda pilih, Sentinel misalnya, oke. Yang paling representatif, kemudian Anda terapkan seluruh apa namanya indeks tadi, Anda dapat hasilnya. Nah, kemudian mana dari situ yang kira-kira paling presisi dalam memberikan informasi kesehatan misalnya gitu ya. Atau mungkin dalam melihat kanopi covernya misalnya, persen kanopi cover misalnya, atau dalam melihat leaf area index misalnya, atau biomas, atau bahkan sampai ke karbon misalnya, atau sampai ke ini apa namanya uptake dan intake-nya nitrogen misalnya. Nah itu kan bisa seperti itu. Dan dalam konteks seperti itu kita nggak boleh ada prejudice gitu ya. Kita nggak boleh, oh ini pasti yang paling baik NDVI misalnya. Nggak boleh. Jadi diserahkan ke data, serahkan ke proses, ya karena ini sifatnya explore, ya nanti manapun yang itu terbaik kita sampaikan gitu ya. Oh ini yang terbaik adalah ini yang paling optimal ya, bukan yang terbaik ya. Paling optimal dalam batasan hanya 15 indeks ini dengan citra ini, maka yang paling bagus adalah misalnya SAFI misalnya. Oke, SAFI. Ya. Tetapi itu juga kita harus acknowledge bahwa di situ ada apa ya, limitasi ya. Saya nggak bisa nulis bentar. SAFI, oke. SAFI misalnya yang bagus. Limitasinya apa? Limitasinya adalah Anda menggunakan hanya 15 indeks misalnya. Kemudian limitasinya lagi adalah Anda gunakan citra X, gitu. Mungkin kalau citra Y beda lagi. Nah, ya seperti itu. Atau mungkin lokasinya juga di tempat itu. Mungkin kalau di tempat lain bisa jadi berbeda. Nah, itu yang perlu
di acknowledge gitu ya. Jadi ada limitasi, selalu ada seperti itu. Oke, itu ya explanatory seperti itu. Jadi menjelaskan dan lebih menjelaskan, dan nanti memang ini banyak berkaitan dengan teoritik gitu ya. Oke, exploratory. Yang satunya adalah explanatory, ini menjelaskan, buat ya. Explanatory adalah menjelaskan, dan di situ intinya adalah to understand and explain relationship. Nah, explanatory ini, di sini banyak nanti Anda menggunakan kuantitatif, karena biasanya diminta untuk melihat hubungan gitu ya, relationship gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan kuantitatif ya, misalnya menggunakan regresi atau menggunakan cara-cara hubungan correlation gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah why yang muncul di sana, dan contoh di sini kenapa healthy grass, rumput yang sehat itu memiliki atau memberikan nilai pantulan yang lebih tinggi daripada mangrove gitu ya, pada near infrared pada saat musim ini. Nah, ini karena saya dari Bata ya, jadi winter dia maksudnya. Ya bisa kita modifikasi, misalnya musim hujan atau musim kemarau seperti itu. Jadi key-nya adalah di why. Ini agak sedikit mid level gitu ya. Kalau tadi kan what ya, yang ini why. Mengapa kok seperti itu? Nah, ini bisa jadi hanya 2 variabel misalnya, atau bisa lebih gitu ya. Untuk bisa menjelaskan satu hal bisa macam-macam variabelnya gitu. Jadi to explain hal tersebut. Nah, ini macam-macamnya banyak sekali riset yang seperti ini. Jadi hubungan antara A dan B, atau multivariat juga bisa. Jadi hubungan antara A dengan BCDE misalnya. Seperti apa, nanti mana yang contribute paling besar di situ, Anda bisa ranking dan bisa lihat. Dan tren penelitian sekarang itu juga kadang-kadang ini agak gabung gitu ya. Beberapa riset terakhir misalnya untuk memetakan satu topik misalnya ya, itu kadang-kadang menggunakan variabel yang banyak gitu ya, gitu. Kemudian dari variabel yang banyak itu kemudian semacam exploratory gitu ya, kemudian dilihat yang mana yang memiliki hubungan yang paling baik gitu kira-kira. Nah, sehingga kemudian di list katakan, dari 15 dapatnya 3 atau 2 misalnya. Nah, itu yang kemudian digunakan untuk memetakan target topik tersebut misalnya. Nah, kemudian di situ perlu dijelaskan hubungannya itu seperti apa sih gitu ya. Karena kadang-kadang Anda bisa bedakan ya antara hubungan yang sifatnya itu by chance, ada hubungan yang, jadi hubungan itu macam-macam, ada hubungan yang istilahnya itu by chance ya. By chance, aduh, pennya mati, bentar. By chance itu ya cuman ada hubungan tapi kita nggak tahu itu apa gitu ya. Random. Yang kedua itu memang ada kausal. Ada hubungan timbal balik gitu ya. Ataupun bukan timbal balik, tapi ada hubungan yang memang satu menyebabkan yang lain gitu ya. Yang ketiga itu ada hubungan yang sifatnya itu fungsional. Jadi tiga macam hubungan ini. Jadi yang by chance itu ya random aja. Antara katakan yang sebetulnya nggak ada hubungan gitu, tapi karena nilai statistik mengatakan dia berhubungan, maka kemudian seringkali kita mengartikan itu ada hubungan tertentu gitu. Itu salah ya. Jadi kalau yang by chance itu ya memang katakan antara near infrared dengan ada yang bisa ngasih apa enggak ya, agak sulit ya. Tapi banyak yang seperti itu, artinya temperatur dengan kejadian mati listrik misalnya, ya itu kan nggak ada hubungan gitu ya. Jadi tapi mungkin di suatu tempat tertentu ketika dilalah gitu ya, dilalah itu out of nowhere gitu ya, itu ketika
panas terik misalnya terus listrik mati. Terus sebetulnya bukan karena itu, tapi karena mungkin ada power shortage di sumbernya gitu ya. Ya, sehingga kemudian orang-orang menyimpulkan, oh kalau nanti kalau panas pasti listriknya mati gitu ya. Belum tentu seperti itu. Nah itu by chance. Kalau yang kausal itu memang ada hubungan gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya yang NDVI versus kesehatan vegetasi itu mungkin memang ada apa namanya, kesehatan vegetasinya seperti apa akan memberikan impresi tertentu pada NDVI misalnya seperti itu, bisa seperti itu. Kalau yang fungsional itu memang benar-benar ada hubungan yang fungsional, itu lebih ke nanti kalau kita bahas vegetasi itu nanti banyak ke arah biologi ya, teman-teman biologi, ekologi itu yang nanti banyak memberikan penjelasan terkait dengan itu, jadi secara fungsi gitu ya. Oke, kembali ke explanatory, kita banyak juga yang menggunakan riset seperti ini. Satu lagi adalah kalau dari sini adalah empirical atau sifatnya itu prediktif gitu ya, memprediksi atau mengestimasi atau melihat kira-kira tren data seperti apa gitu ya. Ya. Jadi ini memang lebih tinggi lagi dari yang atau lebih lanjut dari explanation dan prediction. Ini mungkin kalau dibuat key question-nya itu antara kalau yang tadi kan what and why ya, what and why. Kalau ini mungkin lebih ke how plus what if. Ya, what if ya. Nah, ini mungkin apa ya? Sudah tinggi ya, jadi mungkin disertasi mungkin ya. Jadi bagaimana memprediksi ke depan katakan ya, seperti itu dari hubungan yang kita temukan ataupun yang kita dapatkan dari data gitu ya, seperti itu. Oke, saya skip aja masalah ininya, saya langsung ke ya contoh. Jadi contohnya adalah memang ini. What may be the build-up pattern in a habitat after 50 years. Jadi untuk bisa memprediksi sampai ke sini Anda pasti punya data sebelumnya gitu kan ya. Mungkin sekarang dan sebelumnya gitu ya. Dan biasanya kalau Anda menggunakan katakan ini misalnya menggunakan Markov chain gitu ya, atau selular automata atau apa itu ya, kesananya berapa nanti di sini juga ngikuti. Jadi kalau di sini mau diprediksi 50 tahun ya di sini 50 tahun atau bahkan lebih gitu ya, supaya mungkin lebih tahu tren dan juga untuk trajektori kedepannya seperti apa gitu. Nah ini lebih advance gitu ya untuk bisa melihat ke depan. Ya, bisa saja Anda melakukan riset seperti ini, cuman memang nanti banyak hal ataupun banyak data yang harus dikumpulkan di antara sekarang ke belakang untuk kemudian mentrajektorikan ke depan seperti itu. Oke. Jadi 3 ini ya yang terkait dengan nature of research yang dilakukan, ada exploratory, ada explanatory, ada empirical gitu ya, atau sifatnya prediktif gitu ya. Ada satu lagi ini point of view dari tipe penelitian yaitu basic and applied. Ini sering juga muncul di tempat kita, ya muncul di tempat kita. Mana sih penelitian yang sifatnya itu dasar, mana penelitian yang terapan kan gitu ya. Nah, kalau di sini tadi kita juga sedikit menyinggung exploratory ataupun deskriptif itu bisa jadi dia lebih ke arah murni juga gitu ya. Nah, untuk mengetahui penjelasan dari satu fenomena gitu ya. Nah, itu salah satu entry point-nya di sana. Nah, tujuan utama dari basic research itu ini, jadi untuk menemukan, kemudian menginterpretasi dan mengembangkan metode, gitu. Jadi kalau Anda konteksnya di bidang penginderaan jauh atau di bidang GIS, ya terkait metodologinya, remote sensing dan GIS itu yang akan dikembangkan gitu ya, bukan ke bagaimana penerapan dari penginderaan jauh atau GIS itu sendiri. Nah, jadi lebih ke arah bidang itu ya, bidangnya gitu ya. Dan contoh di sini yang
bisa kita berikan misalnya as simple as mengidentifikasi karakteristik pantulan vegetasi misalnya, gitu, pada beberapa tempat atau di tempat yang berbeda sepanjang spektrum elektromagnetik misalnya. Nah, vegetasi seperti apa, kemudian soil seperti apa, water seperti apa. Nah, hal seperti ini basic banget, ya, basic banget. Tetapi dari basic itu nanti akan mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itu akan dipakai orang. Ini sama seperti yang ini tadi, yang di bagian jati tadi, Anda masih ingat yang di sini. Ya. Tabel itu nanti akan dipakai orang untuk rujukan gitu kan ya. Oh, nanti gini. Kalau pakai ini nanti pakai gini dan sebagainya. Itu persis seperti ini. Nah, sehingga biasanya lebih fokus ke apa ya? Ke basic science ya. Kalau di penginderaan jauh itu kan lebih banyak ke fisika gelombang ya, atau cahaya gitu ya, light physics gitu ya. Jadi lebih banyak ke aspek fisik, kemudian mungkin ke aspek data atau citra. Misalnya perbandingan citra, performance citra A, B, C misalnya, atau mungkin dari metode yang digunakan ya, perbandingan metode juga bisa di sini ya. Lebih berat ke arah situ ya. Jadi nanti kalau terkait dengan metode, maka nanti yang dibahas adalah metode. Oh, metode A ini lebih komprehensif, oh metode B ini perlu dikembangkan lagi dalam bidang ini, seperti itu ya. Itu kalau murni ya, jadi lebih menuju ke arah situnya gitu ya. Pemilihan band misalnya, ya toh, untuk geologi misalnya, ada yang mungkin tertarik geologi, atau mungkin pengembangan metode interpretasi LiDAR misalnya. Nah, itu kan lebih ke basic gitu ya, karena nanti hasilnya akan dipakai oleh orang lain. Dan kadang-kadang memang yang basic ini apa ya, mungkin di penerapannya masih jauh gitu ya, artinya mungkin belum ada apa ya, koneksinya dengan aplikasi, tapi tetap perlu karena kita harus melihat dari hal yang sifatnya basic seperti ini. Kalau yang applied banyak ya, jadi applied itu intinya adalah practical application gitu ya. Practical application, jadi langsung ambil, comot, terapkan ke satu tempat, satu daerah, satu topik dan sebagainya ya. Tapi memang ini penting juga untuk pengayaan sebetulnya ya. Jadi di sini ada yang namanya accumulated theories gitu ya, kemudian macam-macam gitu ya. Jadi kalau di sana seperti ini, kalau di sini saya terapkan seperti ini, dan seterusnya. Sehingga nanti horizon of knowledge-nya itu bisa luas gitu ya. Nah, ini contoh misalnya untuk can we propose a better index formula method that analyze the vegetation health from remote sensing data. Jadi langsung nanti hasilnya apa itu? Hasilnya apa dari sini itu applicable gitu ya. Ya, terapan. Kalau di tempat kita banyak sekali terapan ya. Jadi penginderaan jauh atau GIS misalnya untuk you name it, macam-macam, untuk permukiman, untuk perkotaan, untuk land use land cover misalnya, untuk vegetasi, untuk oceanografi misalnya, untuk vulkanologi, untuk banyak banget. Nah, itu terapan ya seperti itu. Jadi lebih terapannya untuk apa gitu ya, lebih aplikatif gitu ya. Oke. Untuk bisnis misalnya dan lain sebagainya, jadi banyak. Ya, ini beberapa contoh ini aja sudut pandang dari tipe penelitian. Nanti Anda mau pakai yang mana itu tergantung dari topik, kemudian tujuan Anda dan pertanyaan penelitian itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang sudah punya topik tertentu mungkin ya? Saya izin bertanya. Saya nggak bisa baca message ya, Anda aja, open mic aja. Okay. Saya penasaran, Prof, yang terkait dengan kausal tadi, Prof. Untuk apakah itu bisa diterapkan di berbagai tipe penelitian untuk setidaknya mempertajam hasil analisa yang kita lakukan itu, apakah bisa, Prof? Ini memang tipe hubungan ini kita memang harus hati-hati karena nggak semuanya seperti itu, Mas. Ya, jadi statistik itu kan alat ya, statistik itu kan alat. Tetapi kita sebagai user itu yang harus punya wisdom gitu ya.
alat itu, katakan statistik itu misalnya kayak pisau gitu ya. Pisau itu bisa Anda apakan gitu, macam-macam. Anda lempar juga bisa, Anda buat motong daging bisa, Anda buat motong sayuran bisa, Anda buat apa ya, macam-macam bisa ya. Dia akan ikut kita, ya. Sehingga apapun yang kita masukkan ke statistik nanti akan diproses, akan dianalisis dan akan muncul hasilnya kan gitu ya. Tetapi perkara apakah antara dua variabel ini misalnya itu memang ada hubungan yang saling mempengaruhi, apa hubungan yang bahkan sampai ke functional relationship, itu kita yang memberikan judgement. Nah, dari mana judgement-nya adalah paling gampang ya dari literatur. Atau kita bisa konsultasi ke orang-orang yang memang punya knowledge terkait dengan itu gitu ya. Ya, kayak tadi misalnya listrik dengan suhu misalnya. Itu bisa jadi nggak ada koneksinya sama sekali. Tapi kalau Anda hubungkan secara statistik itu mungkin ada hubungan gitu ya. Oh, korelasinya katakan 0,7, berarti lumayan. Padahal sebetulnya nggak ada ini apa namanya nggak ada kepentingannya antara listrik mati dengan suhu tadi ya, temperatur misalnya seperti itu. Nah ini yang kerap kali apa ya disalahpahami gitu ya. Saya pernah menemukan beberapa hal seperti itu, tapi saya lupa ya dua hal yang sama sekali nggak ada hubungan, tapi kemudian apa namanya coba dihubung-hubungkan gitu ya. Nah ini yang bahaya gitu ya. Nggak semua hal itu bisa ini apa namanya dihubungkan gitu ya. Contoh sederhana aja misalnya, yang mungkin sering muncul gitu ya, yang mungkin perlu menjadi pertanyaan kita ya. Katakan kalau ini ya, apa namanya, apa ya, nah misalnya begini, ya NDVI misalnya, ataupun indeks yang lain misalnya. NDVI, ini yang overuse indeks gitu ya, kayak balsem ya, Anda sakit kepala ya balsem, sakit gigi ya balsem, sakit punggung ya balsem gitu ya. Mau Anda cari di mana ada hutan ya NDVI, mau kesehatan ya vegetasi ya NDVI, mau macam-macam NDVI gitu ya. Kasihan dia. Nah, contoh begini, misleading yang sering terjadi, oh NDVI itu bisa menunjukkan kerapatan vegetasi misalnya. Atau NDVI bisa menunjukkan kesehatan vegetasi. Itu kan kesimpulan yang sebetulnya loncat gitu ya. Artinya NDVI itu apa sih? NDVI itu kan dia indeks ya, nilainya -1 sampai 1 gitu ya, -1 sampai 1 ya. Nah, yang apa sih sebetulnya yang ditampilkan oleh -1 dan 1 ini kan gitu pertanyaannya gitu. Nah, yang ditampilkan kan sebetulnya kan bulk mass of vegetation gitu ya. Begitu banyak green vegetation-nya maka dia nilainya naik gitu ya. Gitu dia mungkin merenggang ataupun menipis, kemudian hilang, nilainya akan turun. Bahkan kalau air itu dia 0 ke bawah gitu ya, minus gitu ya. Karena sifat dari apa namanya, sifat dari rumusnya itu ya. Nah, sehingga yang dimunculkan ataupun yang disampaikan oleh NDVI itu belum tentu kerapatan ataupun bahkan kesehatan, tapi hanya batas green vegetasi hijau itu aja. Nah, untuk bisa nanti sampai ke apa kesehatan, mau sampai ke apa namanya tadi kerapatan, mau sampai ke biomasa, macam-macam itu butuh another step untuk sampai ke sana, membuat hubungan, ya, hubungan. Nah, sehingga kita butuh yang ini tadi hubungannya. Nah, kemudian kita bisa cek, bisa estimasi, kita bisa evaluasi apakah hubungan antara nilai NDVI katakan dengan kerapatan vegetasi itu by chance atau memang ada kausal. Ya, Anda bisa lihat mungkin di secara geografis ya tempat-tempat yang di situ apa ininya tinggi, katakan apa kerapatan di lapangannya itu tinggi. NDVI-nya kayak apa? Kemudian kerapatannya sedang di NDVI seperti apa? Kerapatan rendah bahkan nggak ada di NDVI seperti apa? Nah, misalnya di situ itu memang ada hubungan ketika kerapatannya tinggi, kemudian nilainya NDVI-nya itu mendekati 1 misalnya, vice versa misalnya nggak ada, kemudian dia 0, atau kalau dia renggang mungkin dia antara 0 dan 1, maka itu satu model bahwa di situ ada hubungan, satu.
Nah, untuk bisa mengatakan itu kausal atau bukan, kita perlu lihat ya kembali dan mungkin perlu studi literatur gitu ya. Ada nggak sih hubungan yang memang terjadi secara kausal antara apa kerapatan vegetasi itu dengan nilai NDVI. Nah, kita perlu bongkar NDVI itu gimana sih diturunkan rumusnya dan sebagainya dan sebagainya. Dia untuk mengetahui apa dan sebagainya. Ya, itu yang kausal seperti itu ya. Ya. Kalau yang fungsional itu lebih dalam lagi, ini teman-teman biologi, kehutanan, ekologi gitu yang mendalami biasanya. Jadi misalnya terkait dengan apa namanya fungsional keberadaan satu biota terhadap tumbuhan tertentu misalnya, itu kan fungsional karena dia membutuhkan untuk makan misalnya, untuk apa berkembang biak dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang ya beyond our ini ya radar gitu ya, karena kalaupun ya kita harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan hal seperti itu. Betul, jadi kausal itu nggak semuanya terjadi kausal. Kausal itu kan apa sesuatu yang menyebabkan atau mempengaruhi hal lain ya secara langsung gitu ya. Kausatif, dan itu juga bisa kadang-kadang kausal ya mungkin searah, tapi ada juga yang reciprocal gitu ya, bolak-balik gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah dari kalau kita sudah firm nanti ada hubungan kausal misalnya, nah maka baru kemudian dibuat modelnya ya NDVI untuk memprediksi apa kerapatan vegetasi misalnya. Nah, begitu nanti itu sudah oke, sudah firm, sudah confirm, sudah tervalidasi, nah itu Anda bisa coba terapkan di tempat lain. Ya, Anda tidak lagi harus melihat kerapatan vegetasinya di lapangan, tetapi Anda cukup menggunakan NDVI, diterapkan di tempat lain. Ya, berarti kalau nanti ketemu angka ini, dia kerapatannya seperti ini. Kalau ketemu angka ini kerapatannya seperti ini. Ya, bisa seperti itu. Atau Anda terapkan ke tempat lain untuk validasi juga bisa. Sama nggak sih kalau di tempat sini dengan tempat sana? Nah, itu kan juga riset tuh. Oh, ternyata beda. Ya, ternyata kalau di savana misalnya dengan yang di sini, di apa yang daerah hujan banyak, itu beda ininya karakteristiknya. Nah, itu temuan lagi. Ya. Jadi topik Anda itu banyak sekali. Jadi yang hal seperti itu yang mungkin Anda anggap itu simpel, tapi itu kalau Anda explore betul-betul Anda apa ya istilahnya itu kuat gitu ya, itu banyak hal yang nanti bisa terungkap dan itu bisa memberikan hasanah baru di bidang penginderaan jauh gitu. Itu ya Mas ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang ini masalah kausalitas fungsional itu hati-hati, jangan-jangan Anda menghubungkan dua hal tapi sebetulnya itu nggak ada logik dari hubungan itu ya. Jadi dua hal yang terpisah, cuman by chance saja, cuman by random dia bisa ketemu gitu ya. Baik Prof, terima kasih. Oke. Nah, saya lanjut ke data ya. Jam berapa ini? 9, 10. Data. Nanti kita akan bicara data lebih lanjut ya, terkait dengan sampling macam-macam. Cuman saya perlu highlight 3 hal ini. Jadi data itu memang yang dikumpulkan mestinya valid ya. Anda kumpulkan ataupun Anda pakai data sekunder dan sebagainya, itu juga harapannya bisa merepresentasikan betul-betul apa yang terjadi gitu ya di lapangan gitu ya. Nah, ada istilah kalau dengan validitas ini ada istilah akurasi versus presisi. Ada yang tahu nggak bedanya apa ini? Akurasi dan presisi gitu. Akurasi dan presisi. Akurat apa? Wah, ini datanya akurat. Terus sisi lain pengukurannya presisi. Ya. Apa itu? Kalau akurasi itu, contoh ya, ini saya buat ini. Anda pernah main dart belum? Dart atau panahan gitu ya. Nah, itu kan ada bullseye-nya di tengah gitu ya. Nah, bullseye di tengah gitu. Itu kan targetmu gitu ya. Data itu ketika kita mengumpulkan data itu kan harus akurat, artinya dari sisi kontennya itu benar gitu ya. Nah, kalau akurasi itu misalnya Anda aiming ini ya, dart ini ya. Nah, itu akuratmu itu gini, jadi ini sekarang gini. Nah, oke. Yang dituju adalah yang bullseye. A itu di sini. Kemudian B di sana. Kira-kira mana yang lebih akurat?
A atau B? Akurasi. A, ya. Karena lebih dekat dari bullseye yang Anda target gitu ya. Artinya gini, ketika Anda wawancara misalnya, kenyataannya adalah dia nggak senang misalnya. Ya, kemudian Anda wawancara sana sini sana sini sana sini sana sini, kemudian yang Anda dapatkan adalah bahwa orang ini tidak begitu suka misalnya. Nah, itu kan berarti sudah lumayan mendekati ya. Tapi kalau yang B itu berarti lain hasilnya seperti itu. Nah, A itu adalah lebih akurat karena dia lebih mendekati dari target info ataupun data yang ingin diambil gitu ya. Sementara B itu jauh. Ya. Nah, kalau presisi itu adalah ketepatan ataupun apa ya, kedetilan dalam pengukuran gitu ya, kedetilan dalam pengukuran ya, yang dilakukan secara berulang. Ya, nah, itu nanti kalau misalnya Anda ngukur apa ya, kayak ngukur mungkin di lapangan gitu ya, ngukur karbon misalnya, ataupun ngukur diameter batang ya misalnya, atau ngukur temperatur, suhu dan sebagainya itu ya. Nah, ilustrasinya kalau yang A itu ya, akurasi itu kayak gini misalnya. Di sini ada lagi spot lagi, di sini ada lagi spot lagi. Kemudian B itu kayak gini. 1, 2, 3, 4 kali tembakan gitu ya misalnya. Nah, yang A, kelompok A ini dikatakan lebih akurat karena dia lebih dekat dengan bullseye-nya. B itu tidak akurat, tapi dia lebih presisi karena pengukurannya itu diulang-ulang, nggak jauh beda gitu. Sementara kalau yang A ini kalau kita lihat dari kacamata presisi, dia jauh banget apa namanya jaraknya itu kan ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi akurasi itu lebih ke konten, presisi itu lebih ke pengulangan pengukuran gitu ya. Jadi lebih konsisten. Valid, reliable ini konsistensi gitu ya, cek ya, pengukuran waktu berbeda misalnya. Nah, ini penting banget ya. Ini penting kalau Anda nanti riset terkait dengan data multitemporal gitu ya, atau time series gitu ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dan sebagainya. Bagaimana memastikan data yang Anda gunakan itu reliable. Dalam konteks penginderaan jauh apa berarti? Reliable di sini adalah kesamaan data antar waktu. Ya, kesamaan data antar waktu, sehingga koreksinya gimana, kemudian treatmentnya bagaimana, itu fungsinya sama antar scene yang Anda gunakan antar waktu itu, sehingga comparable gitu ya. Jangan sampai yang satu Anda koreksi sampai level apa misalnya surface reflectance, yang satunya masih raw, masih digital number gitu dan sebagainya. Yaitu nanti ada fluktuasi, tapi fluktuasi itu bukan karena fluktuasi fenomenanya, tapi karena datamu nggak nggak dikoreksi secara seragam gitu ya. Nah, itu hati-hati karena jangan-jangan fluktuasi yang terjadi karena itu. Nah, sehingga kadang-kadang kita apa ya, kalau misalnya begini, Anda penelitian multitemporal aja lah, dua data aja, 2 tahun gitu ya, tahun A, tahun B gitu ya, tahun A, tahun B. Itu kan 2 data itu harus di-treat sedemikian hingga dengan cara yang sama supaya menghasilkan informasi yang kurang lebihnya itu mirip gitu ya. Ya, jadi kalau ada dua scene citra gitu ya, misalnya seperti ini, A dan B ya, tahun A, tahun B gitu ya. Maka kedua citra ini harus ditreatment dengan cara yang sama supaya ketika di sini katakan nilainya rentang, katakan di sini antara berapa ya, nilai 50 sampai 100, yaitu refers to apa, misalnya penutup lahan X gitu, maka di sini juga kurang lebih segitu gitu ya. Nah, refers to penggunaan penutup lahan X tadi. Nah, jadi ada semacam normalisasi yang dilakukan ya antara dua scene ini. Ya, jangan sampai kemudian perubahan yang terjadi itu adalah bukan karena perubahan itu sendiri, tapi perubahan karena apa? Kesalahan teknikal yang Anda lakukan. Nah, kesalahan yang seperti itu disebut dengan istilah spurious change. Spurious change. Atau kesalahan yang secara sistemik Anda hasilkan karena data yang tidak ditreatment dengan ini,
proper gitu ya. Nah ini agak fatal juga nanti kalau Anda misalnya melakukan ini ya, change detection gitu ya. Oh, dulu di situ katanya bangunan, tapi sekarang kenapa jadi sawah? Nah, jadi karena itu ya kalau bangunan terus jadi sawah itu agak sulit gitu ya. Jadi effortnya luar biasa. Kalau sawah jadi bangunan ya kalau sekarang mungkin bisa ya, diuruk tinggal dibangun gitu ya. Tapi kalau bangunan jadi sawah itu sulit. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin di masalah objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar pengamat. Nah ya memang ya kita selalu diminta untuk mengedepankan aspek-aspek objektivitas gitu ya di penelitian itu ya. Jadi jangan sampai ada pesan-pesan sponsor, jangan sampai ada agenda-agenda tertentu yang mau Anda buktikan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi orang meneliti itu gampang kok. Orang meneliti itu no hard feeling gitu ya. Jadi kalau hasilnya seperti ini ya udah sampaikan gitu ya. Ternyata metode ini gini-gini hasilnya seperti ini sampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana kita mencatat temuan itu dan bagaimana kita improve ke depan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh, ini pengambilan data ya. Ini teman-teman dulu ini di Celungup itu di Malang, Celungup itu Malang Selatan. Ini bimbingan saya dulu mengambil data yang sifatnya kuantitatif ya, berupa nilai-nilai pantulan spektral beberapa objek yang mereka temukan di lapangan gitu ya untuk riset mereka gitu ya. Jadi yaitu data dikumpulkan dengan metode yang sudah ditetapkan, repetitif ya supaya konsisten ya, reliable tadi ya, konsistensi ya, dan hasilnya juga bisa valid gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi fakta di lapangan, kira-kira seperti itu ya. Ini di sana, yang sebelah kiri ini anaknya kayak ranger atau apa di sana, bosnya lah ya yang di daerah itu, dan dia ada tugas dari sekolahnya SMP untuk membuat vlog. Nah ini pengambilan data ini dibuat vlog sama dia gitu ya. Nah, itu muncul benefit gitu ya, simbiosis mutualisme. Nah, ini contoh datanya gitu ya, jangan fokus ke tulisannya, tapi fokus ke bagaimana data itu direkam, kemudian nanti akan dikembalikan ke lab, dianalisis dan sebagainya seperti itu. Ya, nanti Anda pasti akan melakukan hal seperti ini untuk riset ya. Anda ke lapangan kemudian ngambil data. Ini kenapa dia lihat jamnya, bukan karena jamnya bagus atau gimana, tapi dia timekeeper. Jadi di sini ada ininya ada catatan tanggal berapa, jam berapa, karena aspek sudut matahari sangat diperlukan di situ gitu ya. Kemudian ini butuh beberapa orang untuk megang alat itu untuk mengoperasikan dan sebagainya. Oke, nah nanti juga Anda akan sampai ke sini terkait dengan tujuan penelitian ya. Jadi selain tipe-tipe riset tadi, apakah Anda akan menemukan sesuatu yang baru atau akan membuktikan atau mengembangkan, itu pilihan Anda ya. Cuman kalau penemuan itu mungkin terlalu berat ya. Jadi ini mungkin di level S3 to discover gitu ya. Ya, mungkin level Anda adalah di pembuktian di sana. Ya. Ya, seperti itu. Lebih banyak pengembangan juga mungkin lebih banyak ke S3 ya, karena sangat luas nantinya pengembangannya seperti itu ya. Membuktikan ya. Jadi intinya Anda ragu-ragu ya, skeptisism tadi, buktikan kalau itu sebaliknya gitu ya. Mosok kesehatan vegetasi bisa dilihat dari NDVI sih. Nah, Anda bisa bertanya ke diri Anda seperti itu, tapi bukan dituliskan di proposal ya. Mosok sih seperti ini bisa kayak gini. Nah, itu kan membuat Anda untuk bertanya dan berpikir gitu. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya seperti apa? Gambar di kanan itu dulu saya, Pak Prama dan Mas Hafiz. Mas Hafiz itu dulu dari MEPDAS ini. Sekarang di SDM, bukan di LIPI, di BRIN sekarang. Di BRIN ke lapangan, kemudian kita plot sampel, kemudian nyari sampel dan
ya kadang-kadang kita perlu peta seperti itu untuk guide gitu ya. Di lapangan seperti apa, sometimes we lost our way gitu ya. Kita di sebelah mana nih, arahnya kemana dan sebagainya, mungkin karena sudah capek, macam-macam gitu. Ya, itu the nature of research kayak gitu. Variabel penelitian, ada yang variabel yang itu apa ya, menjadi, ini kuantitatif ya terutama ya, variabel penentu atau variabel apa namanya, independen. Ada yang variabelnya itu dependent ya, dipengaruhi, pengaruh dan dipengaruhi. Saya kira Anda sudah paham semuanya. Ya, tinggal nanti apa yang akan Anda cek gitu ya. Contoh di sini ada SVI values ya, apa vegetation index values-nya, kemudian di sana yang lapangan seperti apa gitu ya. Kondisi di lapangan seperti apa. Ini direct relationship ya, jadi dari indeks di Citra seperti apa atau nilai piksel Citra seperti apa, di lapangan seperti apa gitu ya. Kalau Anda nanti mau memprediksi sesuatu seperti ini dari Citra, maka upaya yang Citra adalah di bagian X ini ya. Ini adalah citranya. Karena kita akan memprediksi apa yang kita lihat dari Citra ke lapangan gitu ya. Meskipun secara physical, biofisiknya adalah yang menentukan kenampakan Citra adalah yang ini, tetapi kita memprediksinya itu kan dari sini gitu ya. Jadi apa, di balik berpikirnya gitu ya, sehingga ini yang Y, yang lapangan itu yang Y, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan apa, fungsi, kemudian Anda bisa terapkan gitu ya. Ya. Oke. Ini apa ini, mahasiswa macam-macam, saya skip aja itu nanti ini ya. Oke, contoh misalnya antara tinggi badan dengan IQ itu ada hubungan nggak? Tinggi badan dengan IQ. Mungkin Anda survei ke kelas ini misalnya, Anda berapa? 20 sekian ya. Coba cek tinggi badannya berapa, IQ-nya berapa. Mungkin ada hubungan gitu secara statistik. Tapi kan bukan berarti kemudian kalau orang yang lebih tinggi itu lebih tinggi IQ-nya atau sebaliknya dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang nggak ada kausalitasnya gitu loh. Jadi apa? Ya hanya terjadi by chance gitu ya. Tadi yang contoh tadi ya, seperti itu. Nah, itu perlu dilihat gitu ya. Kalau tinggi badan dengan ukuran baju, nah itu mungkin ya, ada hubungan yang saling berpengaruh di situ. Oke, nah ini yang tadi ya, ada independen, ada dependent, ya, macam-macam istilahnya ya. Saya kira ini saya skip aja ya. Jadi, nah intinya gini, jadi dari hal seperti ini, Anda bisa mendapatkan apa namanya, ini misalnya fungsi ini sederhana aja ya, linear gitu ya. Kemudian dari situ Anda terapkan di Citra, ya, sehingga Anda bisa mengubah nilai piksel Citra itu menjadi satu apa ya, satu topik ataupun satu target topical yang itu menjadi fokus riset Anda. Jadi misalnya ini canopy density ya, berarti ini adalah terkait dengan canopy density. Ya. Anda estimasinya dengan menggunakan indeks itu, ya ketemunya kayak gini. Anda bisa lihat secara eksplisit distribusinya. Mana yang itu, ini di Perancak di Bali, mana itu yang dia canopy density-nya tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah, dan seterusnya. Jadi Anda bisa melihat secara eksplisit. Ya. Nah ini kelebihan penginderaan jauh adalah salah satunya itu. Jadi spatial eksplisit itu yang menjadi kata kunci di penginderaan jauh. Gitu ya. Jadi saya senang banget istilah ini, spatially explicit gitu ya. Nah, eksplisit pakai enggak? Nah, oke, ini itu kelihatan. Oh ini rendah misalnya. Oh ini tinggi. Oh ini tinggi. Oh yang tinggi ternyata yang ditanami mangrove-nya, yang ditanamin misalnya ini mangrove ya. Ini fish pond atau apa namanya, tambak gitu ya. Jadi di Perancak itu tambak-tambak pada dibiarin kemudian ditanami mangrove, dan ternyata hasil penanaman mangrove itu lebih density-nya lebih tinggi daripada yang alami misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa kita tanyakan why. Nah, itu dari hasil penelitian tanya lagi why, kemudian nanti bisa how, kemudian bisa what if. Nah, itu kan pokoknya tanya terus ya. Nah, gitu. Don't stop questioning gitu ya, anything gitu ya.
Oke, variabel independen atau dependent. Nah ini, perlakuan tanah dan kejadian erosi. Kira-kira yang menjadi independen yang mana, dependen yang mana? Oke, ini kan berarti kan ini yang menyebabkan kan ini ya, ini adalah efek gitu ya. Nah, sehingga yang ini yang independen, yang itu yang dependen. Nah, kayak gitu. Nah, Anda harus tahu nanti menempatkan diri bagaimana dalam penelitian Anda. Kerawatan vegetasi dan nilai NDVI. Nah, ini tadi yang kita bahas. Kalau Anda bicara terkait dengan yang sifatnya biofisik, maka ini adalah independen dan ini adalah dependen. Tapi kalau nanti konteksnya Anda pemetaan, maka itu dibalik. Karena Anda akan memetakan menggunakan ini, dasarnya itu. Itu yang Anda gunakan sebagai sandaran. Gitu ya. Bakaran hutan dan kenampakan asap di citra, ya sama juga seperti itu. Padatan permukiman dan endemik demam berdarah. Ya. Maka ketika padatan tinggi kemudian ada endemik di situ, apa enggak? Ini Bu Prima ini yang ahli, bisa tanyakan ke beliau. Ya. Ada lagi enggak? Kelembaban tanah dengan frekuensi genangan air. Apakah ada hubungan antara itu? Ini dulu yang saya lakukan. Ini skripsi saya S1 ini. Terkait dengan ini banjir dulu saya itu. Menelusur jejak banjir dari kelembaban tanah. Nah, itu ini. Dilihat kira-kira ada hubungan apa enggak, kemudian bisa enggak untuk memprediksi luasan genangan yang terjadi kapan dan sebagainya. Oke. Saya kira itu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan silakan. Presensinya nanti saya inputkan aja secara manual ya. Karena saya belum bilang Mbak Tika geser hari. Oke, nah ada satu lagi sebetulnya. Di mana ya? Di sini aja. Nah, mungkin nanti kita bisa explore next week ya. Tapi saya ini dulu sekarang, sampaikan sedikit ya. Jadi Anda mungkin pernah dengar yang namanya penelitian deduktif dan induktif gitu ya. Ada metode deduksi, ada metode induksi gitu ya. Jadi ketika misalnya di bagian sini ya misalnya, ini adalah teori misalnya. Teori. Kemudian di sini itu empiri atau evidence atau bukti atau data atau apa ya, fenomena gitu ya. Saya tulis saja empiris gitu ya. Kalau dari teori kemudian Anda terapkan ke empiris itu namanya apa? Induksi atau deduksi? Atau ini logika? Ya. Empiris atau mungkin data atau fenomena gitu ya. Dari teori logika Anda terapkan ke objek gitu. Itu namanya apa? Induksi apa deduksi? Ada yang tahu? Belum. Nanti dibalik juga kalau dari empiris ke sana itu apa gitu ya. Oke. Belum ya? Oke ya. Besok aja berarti. Oke. Karena itu nanti menentukan jalan cerita riset Anda ya. Apakah Anda mau menggunakan metodenya itu deduktif atau mau induktif? Nah, itu nanti beda ini. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Anda mulai coba nanti mulai menggali topik yang mau Anda develop ya. Dan pesan saya gini, jadi apa ya? Anda kan sudah pernah S1, sudah pernah skripsi gitu ya. Ya sedapat mungkin jangan tinggalkan riset Anda di masa lalu itu. Kalau bisa diambil kembali dan kemudian di reshape gitu ya dengan pendekatan penginderaan jauh atau GIS atau apa gitu ya. Supaya Anda nggak
effortnya terlalu berat gitu ya. Tapi kalau memang Anda mau sesuatu yang baru, dia Anda suka tantangan dan sebagainya, ya oke lah. Anda bisa pakai tema baru gitu. Ya, tapi harus belajar lagi gitu. Ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau belum ada saya stop dulu ya sampai sini ya. Kurang lebih